Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Cina baru saja mengesahkan undang-undang kontroversial yang berisi izin atau otoritas kepada Coast Guard Cina untuk menggunakan segala cara yang diperlukan, termasuk menembaki kapal asing yang memasuki wilayah Laut Cina Selatan. Mungkin undang-undang itu membuat meriang negara-negara lemah di kawasan ASEAN, tapi tidak bagi sang superpower Amerika. US Navy malah dengan santainya melewati LCS, seakan menantang Cina untuk menembak dan mempraktekkan undang-undang yang baru saja mereka sahkan. Dimulai pada hari Sabtu, ketika 8 pesawat pembom nuklir milik Cina unjuk kekuatan dan mencoba memprovokasi Taiwan. Melihat aksi itu, armada ke-7 Amerika langsung merespon. US Navy mengirimkan USS Theodore Roosevelt dan gugus tempurnya untuk menanggapi tantangan dari Cina itu. Ini baru namanya real man, aksi dibalas dengan aksi. Mungkin karena tak ada sesuatu yang membuat adrenalin para prajurit US Navy terpacu, aksi berlanjut pada hari Minggu. Kapal induk USS Theodore Roosevelt dan kelompok tempurnya telah memasuki Laut Cina Selatan pada hari Minggu dengan dalih operasi rutin kebebasan navigasi. Operasi itu berlangsung setelah Parlemen Cina pekan lalu mengesahkan undang-undang yang memberi izin kepada pasukan Coast Guard-nya untuk menembak kapal asing di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur. Washington memang berdalih bahwa kelompok tempur kapal induknya untuk operasi kebebasan navigasi di perairan sengketa Laut Cina Selatan. Namun, tidak menutup kemungkinan hal itu juga menjadi cara Amerika untuk menantang Cina agar menembaknya setelah undang-undang kontroversial itu disahkan. Sekedar diketahui, undang-undang itu disahkan Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional dan Badan Legislatif Tertinggi Cina pada Jumat pekan lalu, dengan isi memberikan otoritas kepada Coast Guard untuk menggunakan segala cara yang diperlukan, termasuk menembaki kapal asing, untuk melindungi wilayah di mana Cina mengklaim yuridiksinya. Tulis South China Morning Post mengutip teks dokumen undang-undang tersebut. Undang-undang itu juga memungkinkan pasukan Coast Guard Cina untuk melancarkan serangan pendahuluan terhadap kapal asing tanpa peringatan sebelumnya, jika komandan menganggap langkah seperti itu perlu, dan mencakup ketentuan di mana personel Coast Guard dapat naik dan memeriksa kapal asing. Bahkan, undang-undang itu memungkinkan pasukan Coast Guard untuk menghancurkan bangunan milik negara lain yang dibangun di wilayah yang diklaim oleh Cina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying, mengatakan bahwa undang-undang tersebut sejalan dengan praktik internasional. Beijing akan tetap berkomitmen untuk menegakkan perdamaian dan stabilitas di laut, katanya. Sementara itu, Komando Indo-Pasifik Amerika telah mengonfirmasi manuver kelompok tempur kapal induk USS Theodore Roosevelt di Laut Cina Selatan. Kelompok tempur kapal induk ini dalam jadwal penempatan ke armada ke-7 Amerika untuk memastikan kebebasan laut. Bunyi pernyataan komando tersebut seperti dikutip Japan Times, Senin 25 Januari 2021. Kelompok tempur ini melakukan operasi keamanan maritim yang mencakup operasi penerbangan dengan pesawat tetap dan sayap putar, latihan serangan maritim, dan latihan taktis terkoordinasi antara unit permukaan dan udara. Lanjut pernyataan tersebut. Ternyata undang-undang yang menakutkan itu tumpul kalau yang dihadapi adalah Amerika. Tapi mungkin akan dipraktekkan kalau yang dihadapi itu negara-negara ASEAN yang jauh lebih lemah daripada Cina. Bagaimana Anda menanggapi berita ini? Berikan komentar Anda.